Kali ini aku mau ajarin gimana cara kalian bisa buat topografi. Jadi sebenarnya buat topografi itu gampang banget. Jadi ikutin aja tutorial aku kali ini sampai habis. Aku nggak tahu aku akan bagi jadi berapa part atau cuma satu part. Kita lihat aja berapa panjangnya tutorial ini. Jadi kalau kalian mau buat topografi, yang pertama adalah kalian harus ke massing and site. Nah, di sini ada yang namanya topo surface. Jadi kita harus pilih yang topo surface terlebih dahulu. Nah, ini topographic elements are not visible in your current view. You can modify view range setting in the view's properties or visibility setting in visibility or graphics. It is often easier to edit topography in a side view or a 3D view. Jadi dia bilang kalau di level 1 ini kalau kita taruh titik kita itu nggak bakal kelihatan karena view range-nya. Karena kita udah bahas ya view range di video sebelumnya mengenai ketinggian dari view kita. Nah, di level 1 ini dia itu kan tepatnya ada di elevation yang 0 ini. Dan dia juga nggak sesuai dengan cutting di view range kita. Maka dari itu di level 1 ini nggak akan kelihatan. Nah, caranya supaya kita bisa kelihatan topografi kita coba ya, kita taruh dulu, place dulu di level 1. Nah, ini kita kasih titik-titik kayak gini, nggak kelihatan sama sekali. Tapi kalau kita ke 3D, kita bakal kelihatan titik-titik ini. Nah, itulah kenapa dia kasih warning dari awal. Dia bilangnya cocoknya itu ditaruh di view kita yang side, karena kita kan buat topografi. Jadi kita taruhnya di side. Atau kita bisa lihat di 3D kita, yaitu di sini. Jadi kalau kalian membuat topo surface, kalian ke view kalian yang side dulu, biar kalian bisa kelihatan titik-titiknya. Nah, kita langsung aja lanjut. Kita udah 2 poin kan di sini. Ini kita bisa geser. Dan kita bisa lanjut place point. Jadi kita tambah-tambahin poinnya. Nah, ini elevation-nya di 0. Jadi kita bisa tambahin poin-poin ini. Lalu kalau misalnya sampai sini kita mau tambahin ketinggian gitu. Kita taruh di elevation-nya misalnya perbedaannya 500 gitu. Nah, ini kita bisa tambahin seperti ini. Ini udah ada perbedaan ketinggian. Terus sampai sini misalnya kita mau 1000. Nah, sampai sini ada 1000 perbedaan ketinggiannya. Terus ini kita kasih lagi 1000. Terus misalnya sampai sini perbedaannya 2000. Nah, kayak gini. Terus tambah lagi misalnya di sini 3000. Terus ini 4000. Nah, misalnya sampai sini 4000. Terus sampai sini 5000. Terus misalnya di tengah-tengah sini kita mau tambahin ketinggian 4000 gitu. Nah, ini kita bisa tambahin ketinggian 4000. Ini jelek gini. Nah, misalnya kayak gini. Terus di sini misalnya kita mau tambahin ketinggian 5000 gitu. Nah, jadinya bervariasi gitu ketinggiannya. Nah, kalau sudah, kita lihat aja ke 3D. Seperti ini, titik-titik masihan. Tapi kalian bisa lihat langsung perbedaan ketinggiannya. Nih ya, aku buat seperti ini. Nah, ini ada perbedaan ketinggiannya. Kayak gini. Nah, sekarang kita klik OK. Nah, ini jadinya topografi kita sekarang. Nah, berikutnya kita bisa edit surface juga. Jadi kalau kita kan sekarang ada berbagai titik kan di sini. Kita bisa simplify dengan pilih simplify surface ini. Terus akurasinya itu misalnya kita ganti jadi 1000 gitu. Nah, ini jadi beda kan. Dia titiknya jadi lebih dikit daripada yang tadi. Kita kembalikan lagi seperti awal. Lalu kita juga bisa import
Tapi kita kan sekarang nggak ada elemen. There are no imported elements in your document. Please use the import tool to import the desired objects and then add them to the site. Jadi di sini tuh karena kita belum ada imported elements, jadinya kita nggak bisa pakai fitur create from import ini. Kalian lihat ke model site di bagian arah bawah panah ini, kalian bisa lihat site settingnya. Jadi di sini tuh dia tulisannya at intervals of 5.000. Nah kita kan ketinggiannya dari 0 sampai 5.000 kan. Jadinya ya dia baginya per 1.000 gitu. Cuman kalau kita sekarang mau buat ini jadi 100 gitu ya, kita klik apply, dia jadinya lebih banyak garis seperti ini. Jadi dia tuh baginya tuh per ketinggian 100. Jadi setiap 100 dia ada garisnya, setiap 100 dia ada garisnya gitu. Nah ini jadinya lebih banyak garis-garis, kalian lebih bisa ngeliat konturnya tuh sebenarnya seperti apa sih. Nah berikutnya di bagian bawah ini kalian bisa ganti, misalnya stopnya di 5.000, kalian pingin intervalnya dia tuh di 100. Jadi kalau kalian klik apply, dia tuh dari ketinggian 0 sampai ketinggian 5.000, dia tuh selalu ada interval 100 gitu. Misalnya kalian mau tambahin gitu, tambah-tambahin, lalu di sini stopnya misalnya dari ketinggian 0 sampai ketinggian 1000 itu kamu mau stopnya selalu 100. Jadi dari sini sampai sini dia tuh selalu 100 terus perbedaan jaraknya. Nah lalu dari ketinggian 1000 ini kalian bisa buat multiple value ya. Dari ketinggian 1000 sampai ke ketinggian 4000 ini kalian mau dia perbedaan jaraknya setiap 500. Kalian klik apply, jadi seperti ini. Lalu dari ketinggian 4000 sampai ketinggian 5000 kalian mau perbedaan jaraknya itu setiap 700 misalnya. Seperti ini. Jadi ini kalian bisa atur, cuman sebenarnya buat apa gitu. Maksudnya kayak mending semuanya disamaratain aja kan daripada buat orang bingung gitu. Kenapa jadinya mereka kan bingung kan. Nanti berarti ini setiap garisnya ini perbedaan jaraknya berapa? Karena ada yang 100, ada yang 500, ada yang 700. Jadi membingungkan. Nah, ini kalian misalnya memang butuh, ini kalian bisa pakai seperti ini, kalian bisa insert. Kalian juga bisa kalau nggak butuh ya di-delete aja. Terus kita sesuaiin sama yang kita punya aja. Kita perbedaan jaraknya misalnya 500 gitu. Nah, ini 500 intervalnya. Nah, kita klik apply seperti ini. Nah, berikutnya di sini udah selesai. Sekarang kita mau split surface. Split surface ini artinya kita kan punya satu side sekarang. Nah, kita mau bagi dia menjadi misalnya 2 bagian, 3 bagian, kita bisa bagi dia jadi beberapa bagian. Nah, sekarang kita kasih dulu materialnya dari side kita. Jadi kita pilih site-nya, lalu di bagian sini material kita pilihnya bukan by category. Misalnya kita buatnya mau rumput gitu materialnya. Nah ini di sini kan kita nggak punya di project material, jadi kita harus ambil dari yang bagian bawah sini. Ini kita ambil, udah ada. Terus appearance-nya sudah rumput. Oke, kita ke apply. Oke, sekarang nggak kelihatan ya, karena kita nggak pakai realistik. Kalau kita ke realistik nanti dia bakal kelihatan hijau kayak gini. Nah berikutnya ini aku mau pakai yang split surface. Jadi kita split surface udah kita pilih, lalu kita pilih side kita. Setelah itu kita bisa gambar, terserah kalian mau gambarnya di 3D atau di floor plan yang side ini. Kita gambar di sini ya. Kita gambarnya, aku mau gambarnya asal aja deh gini. Nah, pokoknya di bagian sini. Oke, lalu aku klik oke. Nah, ini sekarang kalian lihat ya ada garisnya di sini. Sekarang mau ke 3D lagi. Ini kalau kita mau edit surface, kita pilih dulu. Pastikan kita bukan pilih yang besar ini, kita pilih yang kecil ini. Setelah itu baru kita edit surface. Nah, setelah itu kita ke floor plan yang side. Lalu kita place point di sini. Aku pilih elevation-nya di 3. Lalu di sini aku mau elevation-nya 4000.
Jadi ada kayak gunung gitu di sini, gunung kecil gitu. Bukan gunung sih, bukit. Bukan bukit juga sini, kecil banget. Ya gitulah pokoknya. Ini kita ke finish surface. Sudah kita punya ini. Lalu kita bisa ubah materialnya. Karena dia kan sudah tersplit, sudah terbagi. Jadi materialnya ini juga kita bisa bedain sama yang besar ini. Nah ini materialnya misalnya aku mau pakai earth. Nah seperti ini, kita klik OK. Nah dia jadinya beda material. Misalnya lagi kita mau edit surface. Terus ini poinnya kita mau lebarin seperti ini. Nah, ini kita bisa lebarin topografi kita seperti ini. Lalu berikutnya aku mau split dia. Jadi aku bisa split lagi, bukan di level 1, di floor plan yang side. Di sini lalu kita klik OK dan aku mau split surface lagi. Kita pilih dulu, lalu kita split seperti ini. Dari titik sini ke titik sini misalnya. Atau kita buatnya pakai ini deh. Nah, kita buat seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Sekarang jadi tersplit bagian sini dan bagian sini. Nah, materialnya ini aku mau ganti jadi material water. Nah, ini air. Anggap aja nih pantai gitu. Nah, ini materialnya aku ganti jadi air. Nah, ini aku mau ganti yang ini aja karena tadi error. Aku klik apply, OK. Nah, ini jadinya air. Terus ini ada bukit kecil di sini. Dan ini side yang besarnya. Ini aku save dulu ya, karena tadi barusan error. Jadi aku mau save dulu. Takutnya nanti tengah-tengah lagi buat tutorial error, harus buat lagi dari awal. Nah, berikutnya sekarang kita mau buat, tadi kan udah kita buat split surface. Jadi kita bisa buat juga, ada yang mau split lagi, satu lagi untuk nunjukin apa itu merge surface. Jadi ini aku mau split lagi, satu di sini. Lalu ini aku mau buat, nah seperti ini. Udah, lalu kita klik OK. Di sini kita bisa ubah materialnya jadi water. Nah, kita udah punya material ini. Sekarang, kan kalian lihat dia terbagi jadi 3 kan. Tapi kita bisa merge. Jadi kalau kita merge, kita pilih ini, dan kita pilih ini. Nah, sekarang dia jadi termerge gitu. Tapi sekarang yang jadi masalah adalah dia materialnya berubah jadi yang kecil ini tadi. Nah, kita bisa merge-nya seperti ini. Kita merge, kita pilih yang pertama ini yang besar, lalu yang kedua yang kecil ini. Jadinya materialnya dia mengikuti yang pilihan kita pertama tadi, yaitu yang grass ini. Jadi itu gunanya merge surface, split surface. Berikutnya ada lagi subregion. Tapi sebelum kita ke subregion, kita mau buat dulu building path. Nah, karena aku males buat bangunannya, jadi aku mau buat pakai meshing aja. Aku pilih in place mesh. Terus mesh yang pertama. Oke, lalu aku ke side. Mau buat rumah di sini. Nah, yang buat rumah di sini. Lalu aku mau create form. Yap, seperti ini. Dan rumahku ini anggap aja ketinggiannya mau 10.000. Ups. Nah, ini 10.000. Nah, ini rumahku tingginya 10.000. Terus ini dia, aku mau buat, ini aku finish dulu meshnya. Sudah ada, aku bisa buat meshing floor seperti ini. Nah, aku jadi ada, ini lantai kedua,
Dan di sini lantai pertama seperti yang kalian bisa lihat. Nah, ini aku bisa kecilin rumahku karena kayak terlalu besar. Jadi ini kita edit place, lalu kita bisa kecilin, kita bisa tarik-tarik seperti ini. Nah, lalu kita bisa tambah-tambahin lah nanti kalau misalnya kalian mau tambah-tambahin. Misalnya membuat ini menjadi lebih menarik, kita bisa belajar di Meshing and Site tapi di lain waktu. Ya anggap aja lah ini kita buat. Ini kita mau edit lagi. Lalu kita bisa buat, misalnya kita mau buat di sini ya. Ini di sini misalnya mau bolong gitu. Nah, ini aku bisa pilih ini, lalu buat void form. Jadi yang ini void seperti ini. Nah, seperti ini.